warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kembali lagi bersama saya Tria Salvia, tentunya masih di Patriot iNews TV yang selalu memberikan berita-berita terkini dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Sudah hampir berjalan 3 tahun, pemerintah Bupati Haji Edimin alias Asyong belum ada kelihatan perubahan yang positif. Beberapa pembangunan yang ada di setiap OPD-nya mendapat kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat Labusel, misalnya OPD pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemdes, Dinas Dispora, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Lain lagi mengenai jabatan di lingkungan Pemkab Labuhan Batu Selatan, bertahun-tahun masih ada yang jabatan pelaksana tugas atau PLT, misalnya jabatan asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra, Kesbangpol terkesan carut-marut. Menurut hasil investigasi yang dihimpun sejumlah awak media di lapangan beberapa hari ini, Dinas PUPR Labusel mendapat serangan aksi demo dari Himpunan Masyarakat Madani sudah 2 kali terkait proses lelang proyek fisik di berbagai tempat yang dinilai melanggar ketentuan yang berlaku. Adanya indikasi monopoli sehingga terjadi persiangan tidak sehat dan kemungkinan besar hasil pembangunan mutunya tidak sesuai yang diharapkan. Anehnya terpantau para massa Himpunan Masyarakat Madani Labusel saat mendemo di depan kantor Dinas PUPR, satu orang pun pejabat Dinas PUPR Labusel tidak berani menemui para pendemo dan tidak bisa menjawab semua tuntutan pendemo tersebut. Kemudian Dinas Pendidikan Labusel baru-baru ini juga mendapat serangan aksi demo dari PB Pemda Labusel yang dipimpin Andi Syahputra Nasution terkait adanya indikasi pungli yang dilakukan salah seorang oknum Kepsek Sekolah Dasar 05 yang ada di wilayah Kecamatan Kota Pinang, dan kabar masih berlanjut, PB Pemda melakukan aksi demonya sampai oknum Kepsek tersebut dicopot dari jabatannya. Sisi lain terhendus untuk Dinas Dispora dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, oknum kepala dinas tersebut terkesan tertutup kepada publik terkait alokasi anggaran hari jadi Pemkab Labusel ke-15 tahun 2023 dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Dari sejumlah poin tersebut, Andi menyebut terkait apa ini aksinya ini? Hari ini kami datang ke kantor Bupati Labuhan Batu Selatan terkait adanya temuan, laporan dari beberapa masyarakat yang menyebutkan bahwa setelah mereka mendapat bantuan siswa miskin atau yang sekarang disebut dengan PIP, mereka harus menjumpai kepala sekolah dan memberikan uang minyak atau uang capek kepala sekolah yang mengurus sehingga mereka mendapatkan bantuan PIP itu. Artinya itu adalah tindakan korupsi. Maka dari itu kami minta kepada pihak kepolisian dan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan tindakan terhadap temuan yang sudah kami lakukan ini. Angka berapa yang diambil? Setoran yang dilakukan oleh orang tua murid kepada kepala sekolah bervariasi. Ada yang 30.000, ada yang 40.000, mencapai juga ada yang 70.000. Itu dari pernyataan orang tua murid yang kami videokan. Namun videonya belum bisa kami sebarkan kecuali nanti pihak penegak hukum Polres Labuhan Batu Selatan melakukan penyelidikan, maka akan kami serahkan bukti-buktinya. Alasannya untuk apa itu? Alasan kepala sekolah uang capek, uang minyak. Padahal dia sudah dibebankan sebagai kepala sekolah, gajinya ada, tunjangannya aja, dana bosnya juga ada. Kenapa lagi harus dilakukan pengutipan? Itu yang kita tidak menyetujui, karena ini sekolah dasar. Sekolah dasar membimbing, mendidik generasi-generasi di usia-usia dini. Apakah ada keterlibatan daripada sekolah-sekolah lain yang melakukan seperti yang sama? Sepertinya ada. Namun apakah Dinas Pendidikan menutup-nutupinya ataukah mereka juga mendapat setoran, kita tidak tahu. Makanya pihak kepolisian harus mengungkap ini dengan sedetail-detailnya. Jangan lagi kalau ada kutipan proyek silahkan, kami nggak peduli itu. Tapi jangan tentang bantuan dari pemerintah pusat untuk keluarga miskin juga tetap dipotong. Itu tidak betul. Oke, makasih. Baik, terima kasih kawan-kawan wartawan. Dan di penghujung masa pemerintahan Haji Edimin alias Asyong menilai mendapat raport merah, sehingga tidak tercipta kekondisifan dan sinergitas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menjalankan roda pemerintah, terutama pada lembaga legislatif, dan apabila hal ini dibiarkan, imbasnya akan berpengaruh. Setiap investor dari luar akan masuk menanam saham mereka khawatir masuk ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Irfan R. Nasution selaku koordinator aksi Menurut Pak Yanti bilang bahwa kawan-kawan juga bertanggung jawab atas kondisi ini, bahwa masuknya pihak luar ini yang mendominasi itu berefek, karena ingat bahwa tujuan Bapak Asli Asyong Patli adalah Labusel bermartabat dan sejahtera. Bagaimana kemudian masyarakat Labusel sejahtera jika kontraktornya orang Labuhan Batu semua, bos? 80%.
Ya kalau kawan-kawan kan dapat penghormatan, ekspektasi, dapat penghormatan sebagai tim, dapat penghormatan sebagai tim sukses. Karena kawan-kawan tidak dapat bagian, kalah tender dengan sertifikat dari narapidana koruptor KPK. Perlu bapak-bapak belajar bahwa terpidana KPK tersebut telah mendominasi pekerjaan di Labuan Batu Selatan. Kenapa kita diam? Logika sederhana, Pak Yunus. Ini ruang diskusi kan. Kalau pekerjaannya orang Labusel, Pak, yang ada berkas, yang nanda tangani, yang jumpa kali orang Labusel, Pak. Orang Labusel. Jadi dia akan beli khusus untuk anaknya tinggal di Labusel, sekolah di Labusel. Jadi mungkin saja target untuk sistem Labusel bermartabat sejahteranya itu dapat. Ini tidak. Pekerjaannya kontraktornya Labuan Batu, anak berkasnya orang Labuan Batu, uangnya dibawa ke Labuan Batu. Jadi wajar kalau kami bilang bahwa Labusel bermartabat, Labuan Batu sejahtera. Kan begitu logikanya. Nah, kita nggak tahu betul, ini desa ada 52 desa gitu. Bagaimana kemudian anggaran bisa dipaksakan di desa oleh satuan? Kita belum bongkar ya. Jadi jangan bongkar gitu. Lembu ada, aplikasi ada, MPJU ada. Tapi kan siapa yang kerjain? Belum tentu saudara-saudara kan? Belum tentu saudara-saudara. Kalau saudara yang bekerja, kami bisa menikmati secangkir kopi dan keuntungan saudara. Sederhana kan? Hidup ini sederhana, bos. Sederhana sekali. Kalau penyediaannya dari Labusel, ya kita ngopi di gelas batu, kita ngopi di gelas kopi, ya keuntungan saudara-saudara kan kita nikmati di gelas kopi. Kalau ada untuk membolongnya, sekali setahun belum tentu jumpa. Ini bukan sikap skeptis ya, bukan skeptis, tidak. Tapi inilah etika lapangan, inilah etika berdemokrasi. Negara kami sebetulnya kawan-kawan, bapak-bapak, polisi dan bapak peraja. Karena negara kami ini diperjuangkan oleh darah dan mata, bahkan nyawa pendiri bangsa. Kalau kemudian kami tidak diberikan ruang untuk merdeka, termasuk kedua kemerdekaan ini. Karena apa? Ya pimpinan-pimpinan saudara cenderung melakukan upaya perlindungan terhadap pemuda-pemuda anggaran. Sangat kecewa melihat sikap penguasa pemerintahan Labusel yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat Labusel. Begitu banyak pengadaan barang dari jasa proyek yang ditenderkan, tidak ada warga Labusel yang menang. Dalam proses lelang tersebut di sini menjadi terbalik dalam visi misi Bupati Haji Edimin Labusel, bermartabat Labuhan Batu sejahtera, sebut Irfan. Dengan nada kesal, Irfan dalam orasinya Labusel bertabat Labuhan Batu sejahtera, penjabat Labusel bermartabat Labuhan Batu sejahtera karena pengusaha kontraktornya dari luar. Kesimpulannya kontraktor Labuhan Batu mampu menguasai lelang tender pengadaan barang dan jasa, tegasnya. Di penghujung masa himpunan masyarakat Madani Labusel bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat Al-Fatihah surat Al-Ikhlas ditunjukkan untuk menyadarkan dan doa keselamatan para pemimpin Labusel yang dianggap zolim dan kurang baik. Patriot Anyus TV Kidi Nasution melaporkan dari Labusel, Sumatera Utara. Sekian berita dari kami. Saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.